Selamat pagi saudara. Hari ini Kompas Gramedia akan melepas tim liputan yang akan memberikan informasi seputar arus mudik dan juga arus balik 2025 di sejumlah wilayah di tanah air. Dari mulai Kompas TV, Sonora, Kontan, Kompas.com, Harian Kompas, dan juga Tribun. Nanti kita akan melihat seperti apa persiapannya. Dan langsung saja Anda menyaksikan pelepasan tim mudik gesit KG Media 2025 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya, bersama saya, Adisti Larasati. Saudara, jelang libur Hari Raya Idul Fitri 2025, kendaraan masuk melalui pintu tol Amplas sudah mulai terlihat peningkatan. PT Jasa Marga Nusantara Toll Road menyampaikan puncak arus mudik yang masuk ke Kota Medan diperkirakan pada tanggal 27 Maret mendatang. Jelang Lebaran, kendaraan yang masuk ke Kota Medan melalui pintu tol Amplas sudah mulai ramai pada Kamis siang. Kendaraan yang melintas di ruas tol Balmerah ini pun didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga kendaraan berat. Jasa Marga Nusantara Toll Road memprediksi puncak arus mudik yang masuk ke Kota Medan yakni tanggal 27 Maret mendatang. Jumlah kendaraan yang melintas di ruas tol Balmerah diprediksi naik 4% dari hari biasanya. Mengantisipasi kepadatan yang mungkin terjadi di puncak arus mudik, pengelola jalan tol Jasa Marga memberlakukan potongan tarif tol sebesar 20% dari tarif normal. Menerapkan tarif diskon di ruas Sumatera yang tadi sudah disampaikan dan diharapkan itu untuk meningkatkan kenyamanan untuk para pengguna jalan. Semoga para pengguna jalan dapat melakukan perjalanan Idul Fitri, baik pun arus mudik maupun arus balik itu sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu nyaman dan juga selamat sampai dengan tujuan. Dan untuk mengetahui bagaimana arus lalu lintas di sejumlah daerah, kita akan bergabung dengan sejumlah jurnalis Kompas TV yang nanti juga akan memberikan laporan langsung saat arus mudik dan juga arus balik Lebaran 2025. Di gerbang tol Amplas, Medan, Sumatera Utara, sudah ada Emir Purba dan juga juru kamera Roganda. Sementara di Surabaya, Jawa Timur sudah bersiap Alfian Rahman dan juga juru kamera Misbahul Munir di stasiun Gubeng, Jawa Timur. Kami tidak hanya Kompas TV, tapi KG Media nantinya akan memberikan informasi seputar arus mudik dan arus balik untuk pemirsanya. Langsung saja kalau begitu kita sapa teman-teman yang ada di Medan, Sumatera Utara terlebih dahulu. Sudah ada Emir Purba, selamat pagi Emir. Emir, jadi bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini? Apakah memang sudah ada terlihat ini kegiatan arus mudik di sana, Emir? Baik, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Di tempat saya mengabarkan saat ini, yaitu di pintu tol Amplas yang merupakan bagian dari ruas tol Balmerah atau Belawan, Medan dan juga Tanjung Merawa. Pantauan kami pada pagi hari ini terlihat kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi dan memang masih ada beberapa kali kendaraan berat lewat seperti truk dan juga bus-bus besar. Dan juga Adisti dan juga saudara, menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah yang diperkirakan akan jatuh pada 10 hari lagi, berbagai persiapan sudah dipersiapkan oleh pemerintah dan juga stakeholder terkait guna mendukung kelancaran arus mudik. Dan untuk jalur mudik di Sumatera Utara sendiri terdapat beberapa ruas tol yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memangkas waktu perjalanan ke kota tujuan. Adapun diantaranya Adisti dan juga saudara, yaitu ruas tol Balmerah di tempat saya mengabarkan saat ini. Kemudian ada ruas tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Perapat. Lalu ada Indrapura, Kisaran, dan Binjai Langsa. Serta ada ruas tol Kuala Namu Tebing Tinggi yang juga terdapat rest area di kilometer 65 yang menyediakan berbagai fasilitas bagi para pengendara. Adapun Jasa Marga Nusantara Toll Road sebagai pengelola ruas tol yang ada di Sumatera memprediksi bahwa puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 27 Maret mendatang atau tepatnya pada H-4 Lebaran. Adapun saudara, pengelola memberikan diskon atau potongan tarif tol sebesar 20%
dari ataupun dibandingkan dengan hari biasanya, yang mana ini bertujuan untuk meningkatkan para pengguna jalan untuk mendapat menggunakan fasilitas ruas tol dan juga meringankan beban dari si pemudik itu sendiri. Dan juga saudara, pihak pengelola juga memastikan bahwasannya kondisi jalan serta fasilitas dalam kondisi baik sehingga memberikan kenyamanan bagi para pemudik. Dan adapun untuk mengantisipasi lonjakan pada arus puncak mudik nantinya pada tanggal 27 Maret, penyedia jalan tol sendiri sudah menyediakan mobile reader untuk dapat menjemput transaksi, dan ini bertujuan untuk mengurai kemacetan yang ada di setiap pintu tol. Dan kami informasikan juga pada Anda saudara, untuk pengamanan sendiri sekitar 13.000 petugas gabungan sudah disiagakan untuk mengamankan arus mudik yang puncaknya akan terjadi pada tanggal 28 dan juga 29 Maret, serta arus balik yang diprediksi akan terjadi pada 7 April mendatang. Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Emir Purwa melaporkan langsung dari gerbang tol Amplas di Medan, Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara kita bergeser ke Jawa Timur. Di stasiun Gubeng, Surabaya sudah bersiap Alfian Rahman dan juga juru kamera Misbahul Munir di sana. Alfian, kalau di stasiun Gubeng sendiri, dari pantauan Anda sejak pagi, apakah ini memang sudah ada terlihat pemudik yang baru tiba ataupun justru berangkat dari stasiun Gubeng Surabaya untuk melakukan perjalanan mudik mereka hari ini? Ya, Adisti, selamat pagi. Adisti dan juga saudara, ya, pantauan kami di stasiun Gubeng Surabaya merupakan salah satu stasiun di wilayah Daup 8 Surabaya sendiri. Memang betul di tanggal 21 Maret 2025 sudah nampak begitu aktivitas para pemudik baik yang datang maupun yang berangkat dari stasiun Gubeng Surabaya sendiri. Informasi yang kami dapatkan dari Humas Daup 8 KAI Surabaya sendiri, dari 571 ribu lebih tiket yang disiapkan selama arus mudik dari 21 Maret hingga nanti 11 April 2025 mendatang, hampir separuhnya ini sudah terpesan begitu. Informasi yang kami dapatkan hingga semalam saja ini jumlah penumpang yang berangkat melalui semua stasiun yang ada di wilayah Daup 8 Surabaya ini hingga 277 ribu lebih penumpang. Sementara penumpang yang turun atau pemudik yang turun ini nanti diprediksi dari tanggal sekian tersebut ada terdapat 258. Sementara nanti puncak arus mudik di seluruh stasiun yang berada di wilayah Daup 8 Surabaya ini diperkirakan akan terjadi pada 3 hari jelang Hari Raya Idul Fitri atau sekitar tanggal 28 Maret 2025. Ini sekitar 25.000 lebih akan berangkat dari stasiun yang berada di wilayah Daup 8 Surabaya. Yang menarik lagi nih Adisti dan juga saudara, dalam peliputan atau masa liputan mudik Lebaran 2025 ini Kompas TV tidak sendiri, tapi juga terdapat teman-teman atau rekan-rekan dari KG Media lain yang juga akan menemani masyarakat dan pemudik lainnya terkait pantauan arus lalu lintas. Bagaimana perkembangan arus lalu lintas terutama di wilayah Jawa Timur. Sudah bergabung bersama saya ini Adisti dan juga saudara reporter dari Radio Sonora, yaitu Gorda Girlandia. Selamat siang nih Mbak Gorda, bagaimana kabar? Oke, Mbak Gorda, ini mungkin bisa dijelaskan terkait persiapan dari teman-teman Sonora sendiri dalam menyambut masa mudik Lebaran ini. Persiapannya seperti apa? Dan yang menjadi titik fokus peliputan nanti apa ini Mbak Gorda? Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Kompas TV. Oke, baik, terima kasih Mas Rian. Ya, dan kami informasikan jaringan Radio Sonora yang ada di 17 kota di Indonesia. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, kami juga akan melakukan peliputan dan kami akan menyiarkan informasi arus mudik dan balik Lebaran di 2025. Nah, laporan ini nanti pastinya akan disampaikan oleh tim reporter jaringan Sonora. Ada beberapa titik nanti yang akan kami liput yang berpotensi terjadinya kepadatan, seperti diantaranya Pelabuhan Merak Bakauheni, kemudian jalur Pantura dan jalur Selatan, ruas tol Trans Sumatera dan Trans Jawa sampai ke Bali. Nah, untuk tim Sonora Surabaya sendiri, kami juga ada beberapa titik yang akan menjadi pantauan kami. Di antaranya adalah transportasi umum seperti di Stasiun Gubeng saat ini, kemudian di Stasiun Pasar Turi, di Terminal Purabaya dan juga Bandara Juanda. Untuk ruas arteri sendiri kami juga akan memantau tepatnya di ruas arteri Gresik,
arah Krian via Domas, kemudian di arteri Candi Sidoarjo yang mengarah ke Malang. Dan kami juga akan memantau di ruas arteri Jember Lumajang. Tidak ketinggalan juga kami nanti juga menerjunkan tim yang akan memantau di ruas tol, tepatnya di Tol Gempol Probolinggo Banyuwangi. Nah, kami nanti juga akan meliput di salah satu destinasi wisata kota Surabaya yang tentu saja ini menjadi ikonik dan ramai ketika ada liburan seperti di mudik lebaran 2025 ini, nanti akan terjun di Kebun Binatang Surabaya KBS. Ya, Mbak Gorda, ini yang menjadi bahasan lainnya adalah apa yang menjadi perbedaan tim liputan arus mudik dari Sonora tahun ini dengan tahun sebelumnya. Dan mungkin yang terakhir ini, Mbak, harapannya apa ini dari teman-teman Sonora sendiri untuk kelancaran tim mudik di tahun ini? Oke, baik. Jadi yang menjadi perbedaan memang untuk di tahun 2025 ini kami mengambil ruas arteri di Gresik yang menuju ke Krian, arah via Domas. Kenapa kami mengambil di ruas arteri tersebut? Karena untuk Lebaran di 2025 ini kita tahu bahwa ini di musim penghujan dan di ruas arteri tersebut rentan terjadi banjir begitu, sehingga kami nanti akan ada tim di sana yang akan memantau di ruas arteri Gresik via Domas menuju ke Krian, apakah nantinya akan berdampak pada perjalanan aktivitas para pemudik. Dan tentu saja untuk harapan kami semoga di arus mudik dan lebaran di 2025 ini para pemudik bisa melakukan perjalanan mudiknya dengan aman, nyaman, dan lancar. Dan pastinya Anda bisa mendengarkan liputan dan siaran untuk arus mudik dan lebaran 2025 ini di Radio Sonora Surabaya melalui streaming website kami di sonora.id, dan kami juga bisa didengarkan melalui radio di mobil ya, bila Anda mungkin sedang melakukan mudik dengan kendaraan mobil melalui frekuensi 98,0 FM. Terima kasih banyak Mbak Gorda atas informasinya. Semoga diberi kelancaran dalam bertugas dan juga kesehatan tentunya untuk teman-teman dari Sonora selama mudik lebaran ini. Terima kasih banyak, selamat bertugas kembali Mbak Gorda. Ya, itu dia tadi informasi yang kami dapatkan dari Sonora, bahwa juga akan memberi informasi terkait arus lalu lintas selama masa mudik lebaran. Dan di Stasiun Gubeng sendiri ini per hari ini menyiapkan sebanyak, ini termasuk juga di stasiun di seluruh wilayah 28 Surabaya, sebanyak 25.000 lebih tiket. Ini yang diperuntukkan bagi penumpang atau calon pemudik yang akan menggunakan kereta api selama masa mudik lebaran, dengan mengoperasikan sebanyak 59 kereta api yang terdiri dari 49 kereta api reguler jarak jauh dan juga 9 kereta api reguler tambahan maksud kami yang akan beroperasi selama masa mudik nanti. Adisti. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juga juru kamera Misbahul Munir di Stasiun Gubeng, Jawa Timur. Sebelumnya ada Emir Purba dan juga juru kamera Roganda di Medan, Sumatera Utara. Selamat bertugas rekan-rekan dan juga sehat selalu. Saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah meninjau persiapan arus mudik di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Rabu siang. Kapolri meminta jajarannya bersiap karena ada potensi peningkatan jumlah pemudik. Hal itu disampaikan Kapolri usai menggelar rapat koordinasi pelaksanaan operasi ketupat pada Rabu siang. Menurut Kapolri, dengan berbagai insentif yang diberikan pemerintah, ada potensi peningkatan jumlah pemudik kali ini. Beberapa persiapan dilakukan untuk mengantisipasi, seperti jalur tol fungsional dan penambahan rest area. Melihat bahwa dengan adanya insentif yang diberikan oleh pemerintah, mulai dari diskon jalan tol, kemudian diskon kapal, dan juga work from anywhere, itu tentunya juga akan memiliki potensi peningkatan arus mudik. Dan untuk menghindari kepadatan, sejumlah warga di Semarang, Jawa Tengah memilih untuk mudik lebih awal. Sementara untuk menghadapi arus mudik, PT KAI Daob 4 Semarang melakukan berbagai persiapan. Memasuki pekan ketiga bulan Ramadan, sudah tampak sejumlah warga yang memilih mudik lebih awal
di stasiun Semarang Tawang. Hal ini dilakukan demi menghindari kepadatan penumpang pada arus mudik jelang Lebaran 2025. Menghadapi arus mudik dan balik Lebaran ini, PT KAI Daob 4 Semarang melakukan berbagai persiapan seperti ramcek hingga menyiapkan 2.800 petugas, termasuk bantuan TNI dan juga Polri. Sementara kereta api tambahan hanya ada satu, yakni kereta api Kaligung. Ada pula angkutan mudik motor gratis dari Kementerian Perhubungan menggunakan kereta api dengan kuota 232 motor per hari selama 8 hari pada mudik dan arus balik Lebaran. Untuk kereta api tambahan untuk wilayah Daob 4 Semarang atau awal keberangkatan dari wilayah Daob 4 Semarang itu hanya satu ya, hanya KA Kaligung. Dan juga ada kereta api motor gratis. Jadi kami KAI mendukung program dari DJKA untuk anggota motor gratis. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, PT Pelni Makassar menyiapkan ada 14 kapal penumpang dan 2 kapal perintis untuk melayani rute pulau-pulau kecil. Saat ini arus penumpang kapal yang mudik masih normal di bawah 2.000 penumpang. Untuk puncak arus mudik di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar diperkirakan akan terjadi sepekan sebelum Lebaran. Di momen mudik Lebaran 2025 ini, PT Pelni memprediksi jumlah penumpang kapal ini akan naik 11%. Di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di Maros, Sulawesi Selatan mulai mengalami peningkatan. Selama 2 hari terakhir, pergerakan penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar mulai mengalami peningkatan hingga mencapai 20.000 orang penumpang. Berbeda dari beberapa waktu sebelumnya, pergerakan penumpang hanya berada di kisaran 15 sampai 16.000 saja. Peningkatan penumpang disinyalir terjadi akibat sejumlah pengguna jasa udara memilih pemberangkatan lebih awal untuk mengantisipasi kenaikan harga tiket. Kita pantau bagaimana pergerakan arus mudik di pagi hari ini. Kita akan tanyakan langsung kepada di sejumlah wilayah, ada di Semarang, tepatnya di GT Kalikangkung, sudah bersiap jurnalis Kompas TV, sudah ada Gesi Lutfia dan juga juru kamera Dedi Setio. Sementara di Makassar sudah ada jurnalis Kompas TV Wafik Azizah dan juru kamera Arif Tirtana. Kita ke Semarang terlebih dahulu, tepatnya di GT Kalikangkung. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia di sana dan juga juru kamera Dedi Setio di sana. Selamat pagi, Gesi bisa Anda ceritakan dari pantauan Anda di sana, apakah mulai sudah ada pergerakan perjalanan mudik tepatnya di gerbang tol Kalikangkung? Selamat pagi. Di gerbang tol Kalikangkung sendiri pada saat ini untuk arus lalu lintas ini masih terpantau ramai lancar. Belum terlihat kepadatan dari arus lalu lintas di beberapa titik utamanya menjelang memasuki atau keluar dari gerbang tol Kalikangkung. Namun tentunya Adisti dan juga saudara, persiapan ini sudah mulai dilakukan. Mengingat di Provinsi Jawa Tengah sendiri diperkirakan akan ada 17,9 juta pemudik yang nantinya akan melewati gerbang tol di sepanjang tol Trans Jawa. Adisti dan juga saudara, persiapan yang sudah dilakukan di gerbang tol Kalikangkung sendiri ini nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat atau setelah pelaksanaan ibadah sholat Jumat akan diadakan apel keamanan yang diikuti oleh tim gabungan yaitu TNI dan juga Polri, di mana nantinya tim keamanan ini akan disebar di sepanjang jalur tol baik dari Kalikangkung sendiri maupun di seluruh jalur tol dari Trans Jawa ini. Selain itu, Adisti dan juga saudara, pemerintah juga sudah menyiapkan personel gabungan ini sejumlah sekitar 12.322 dari personel Polri dan juga 1.867 dari personel TNI yang memang nantinya akan bertugas selama masa mudik dan juga arus balik Lebaran 2025. Selain keamanan, Jasa Marga juga sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas yang nanti akan diberlakukan di sepanjang masa mudik Lebaran 2025 ini.
ini, di mana Jasa Marga ini akan membuka 23 jalur tol di sepanjang Trans Jawa mulai dari Merak hingga Purbolinggo. Sehingga nantinya masyarakat diharapkan dapat melaksanakan aktivitas mudik atau arus balik ini secara lancar dan mengurangi kepadatan. Selain itu juga sudah dibuka. Nantinya akan dibuka 3 jalur fungsional di mana Jasa Marga ini akan memberlakukan ketiga jalur ini secara gratis. Jalur fungsional tersebut adalah jalur fungsional dari tol Solo Yogyakarta Kulon Progo. Kemudian ada juga jalur tol fungsional dari Probolinggo Banyuwangi serta jalur tol fungsional dari Japek 2 Selatan. Nantinya masyarakat juga dihimbau untuk tetap update selalu terkait informasi penjadwalan pembukaan jalur tol fungsional ini. Dan Adisti dan juga saudara, saat ini juga saya sudah bersama Station Manager Radio Sonora Semarang, di mana Radio Sonora ini juga nantinya akan memberikan informasi kepada masyarakat terkait aktivitas atau arus lalu lintas di sepanjang arus mudik dan juga lebaran tahun 2025 ini. Bersama saya saat ini sudah ada Mas Victor Yoga ya Mas ya. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Gesi. Selamat pagi juga pemirsa. Mungkin informasi apa saja Mas yang nantinya akan disampaikan di kanal Radio Sonora ini kepada masyarakat terkait tentang arus lalu lintas di tahun 2025 ini di masa lebaran Mas? Ya baik, jadi di masa angkutan lebaran 2025 ini Radio Sonora sebagai bagian dari Kompas Gramedia juga siap memberikan informasi-informasi terkini untuk para pemudik. Dan terutama untuk para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi dapat terus mengakses informasi-informasi dari siaran Radio Sonora. Tidak perlu khawatir pemirsa untuk kehilangan sinyal terestrial sepanjang perjalanan karena Radio Sonora bisa diakses melalui website sonora.id. Informasi-informasi apa saja yang bisa didapatkan oleh pendengar selama perjalanan, diantaranya informasi mengenai kepadatan arus lalu lintas, kemudian penutupan jalan, one way, kontraflow, dan lain sebagainya bisa diakses melalui sonora.id. Kemudian pemirsa juga tim ekspedisi mudik Sonora juga sudah melakukan pemantauan jalur-jalur mudik dari sejak tanggal 10 hingga 16 Maret kemarin, diantaranya di jalur tol Trans Jawa, kemudian jalur arteri di Jawa bagian tengah dan selatan, serta sebagian jalan lintas Sumatera. Hasil pemantauan tersebut diantaranya mengenai letak atau posisi SPBU, kemudian posisi SPKLU, juga posisi-posisi rest area yang mungkin dapat disinggahi oleh para pemudik pada saat arus mudik lebaran nanti. Selain sudah kami laporkan melalui siaran on-air kami, dapat juga diakses saat ini para calon pemudik nanti masih dapat mengakses di kanal sosial media Radio Sonora. Baik, terima kasih untuk informasinya Mas Victor Yoga selaku Station Manager dari Radio Sonora Semarang. Ya Adisti dan juga saudara, memang untuk saat ini dihimbau bagi masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan mudik nantinya agar berhati-hati dan tetap update selalu tentang informasi arus lalu lintas di sepanjang jalur tol, utamanya di Trans Jawa ini sepanjang arus mudik 2025. Begitu Adisti, kembali ke studio. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Gesi melaporkan langsung dari Semarang. Dari Semarang kita bergeser ke Makassar, Sulawesi Selatan. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Wafik Aziza dan juga juru kamera Arif Tirtana di sana. Selamat pagi, Wafik. Wafik, bisa Anda gambarkan pantauan pergerakan arus mudik di Makassar, Sulawesi Selatan seperti apa? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Untuk pantauan arus mudik di Makassar, Sulawesi Selatan, karena bisa dibilang di Provinsi Sulawesi Selatan, terutama Makassar, ini merupakan daerah dengan potensi pergerakan penumpang cukup tinggi setiap musim mudik Lebaran dan juga arus balik Lebaran 2025. Khusus untuk pantauan kami di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, per hari ini 21 Maret 2025, posko angkutan mudik Lebaran sudah mulai dibuka. Posko angkutan mudik Lebaran ini, di mana angkutan mudik Lebaran ini akan beroperasi hingga 11 April 2025 dengan memberikan pelayanan mulai dari pelayanan data trafik penumpang, perakiraan cuaca, pelayanan kesehatan dan juga keamanan yang beroperasi selama
24 jam di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Selain itu, per hari ini ada peningkatan data pergerakan penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, di mana selama 2 hari terakhir ada peningkatan di angka 20.000 penumpang jika dibandingkan dengan rata-rata penumpang per hari di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di angka 15 hingga 16.000 penumpang. Dan saudara, tahun ini kami Kompas TV tidak sendiri, Kompas Gramedia juga hadir untuk memantau dan juga melaporkan bagaimana kondisi mudik di Makassar, Sulawesi Selatan. Sudah bersama kami ada Mirsa Arianti, reporter dari Smart FM Makassar. Selamat pagi Mirsa. Mirsa, bisa dijelaskan nanti akan ada segmentasi khusus dari Smart FM Makassar untuk pendengar dan juga titik-titik mana saja nantinya yang akan menjadi fokus pemantauan selama periode mudik dan arus balik Lebaran tahun ini. Ya, terima kasih Wafik. Saudara, sahabat Sonora dan juga Smart Listeners, untuk penyajian informasi arus mudik Lebaran 2025 ini, itu Anda bisa mengetahui ataupun Anda bisa mendengarkan di jaringan Radio Sonora dan juga di Smart FM, bagian dari KG Radio Network. Tentu melalui layanan streaming di sonora.id dan juga di smartfm.sonora.id, atau Anda juga bisa mendengarkannya di radio mobil Anda. Dan saudara, sahabat Sonora dan juga Smart Listener, perlu kami informasikan juga Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan itu sudah memetakan beberapa titik kemacetan ya mendekati puncak arus mudik nantinya. Dan untuk beberapa jalur utara ini menjadi fokus nantinya dibanding dengan jalur selatan. Untuk di jalur utara sendiri, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Dan mengapa jalur utara ini menjadi fokus titik kemacetan? Karena tempat bertemunya moda transportasi jalur lokal dan juga Simpang 5 Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Baik, terima kasih Mirsa Ariani sudah melaporkan, dan nantinya kami akan bersama-sama melaporkan dan memantau informasi terkini periode mudik Lebaran tahun ini dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih Wafik Aziza melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya ada Gesi di Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Dan usai jeda, saya akan mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan saya, ada David Nurbianto yang sudah bersiap dengan teman-teman jurnalis KG Media yang akan melaksanakan tes kesehatan sebelum berangkat untuk melaporkan kegiatan arus mudik dan juga arus balik 2025. Jadi pastikan Anda bersama kami di pelepasan mudik gesit KG Media 2025. Bulan puasa itu waktunya ngejar pahala. Walau puasa,